wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam bahagia, salam hebat, salam sejahtera buat saudara-saudara, sahabat Sapuli di channel dimanapun semua berada. Semoga kita dipertemukan pada malam hari ini, bukan malam lagi nih mas, mau mendekat subuh, dalam keadaan sehat walafiat saudara. Jadi saudara, dimana pada subuh hari ini di perjalanan Sapulidi, alhamdulillah, dimana tadi naik getek dan di sini Syekh yang mana kemarin beliau digelarkan Syekh Wengi. Lalu beliau ini sudah tidak mau lagi dibilang Syekh setelah sadar, bukannya begitu ya? Mau dipanggil Mbah aja. Mbah ya. Masya Allah. Jadi sebelum apa yang akan kita bahas, saudara penasaran? Yang belum nyimak tontonan Sapulidi mungkin bingung, tapi yang terus menyimak tidak akan pernah bingung. Kenapa? Karena di setiap cerita, ya bukan karena actionnya, namun alur cerita yang luar biasa. Bukan kita inginkan, namun Allah yang merencanakan semua saudara. Jadi sebelum daripada itu kita berhenti dulu saudara, karena kita masih di perjalanan mau pulang. Insya Allah sebentar lagi, mungkin kurang lebih setengah jam lagi kita sampai di rumah. Ya, insya Allah kita berselawat terlebih dahulu saudara. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Li khamsatun utfi biha haral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Mbah Wengi atau yang kemarin yaitu Syekh Wengi, luar biasa. Gimana sekarang ini setelah melalui perjalanan kita sampai mau kita ajak ke kampung ini, gimana perasaannya? Masih lelah atau gimana? Ya, masih sedikit agak lelah dikit. Masih lelah ya. Insya Allah. Saudara, saya pikir rambutnya palsu. Asli ternyata saya. Saya lagi mbah ya. Asli. Masya Allah. Berapa tahun dulu lamanya ini rambut? Kira-kira kurang lebih 2 tahun lah. 2 tahun itu terakhir panjang. Tapi dipotong terus ya? Enggak. Enggak, maksudnya selama di hutan itu enggak pernah dipotong? Enggak pernah dipotong. Cuma 2 tahun? Cuma 2 tahun. Kalau potong sekali gundul, panjang lagi? Panjang. Oh, jadi setiap berapa tahun panjang setelah motong? 2 tahun. Oh, per 2 tahun saudara, luar biasa. Tapi beliau ini saudara 150 umurnya ya. Masya Allah. Namun nampak masih muda. Jadi saudara, ini kita cerita sedikit. Gimana sih Syekh? Kok sampai ketemu sama saya dulunya ini? Ketika pertama kali kan saya gini kan, banyak anak buah saya kan siluman-siluman semua. Siluman semua? Iya, siluman buaya. Siluman buaya. Baik siluman harimau ataupun siluman apa. Hewan lain jelas ya. Hewan-hewannya pokoknya anak buah saya saja. Lalu Ketika itu ada seorang pemuda yang mau dimakan anak buah saya. Buaya putih. Buaya putih. Yang herannya, yang saya nggak habis pikir, kenapa pemuda itu nggak bisa dimakannya. Terus akhirnya buaya itu menitipkan kepada saya. Ini orang katanya, memang luar biasa. Ya sudah, saya ajak ke gubuk saya. Lalu saya pun kagum ketika saya melihat auranya. Wah, begitu hebatnya orang ini.
auranya ketika saya mau megang, panas. Kenapa? Saya juga nggak ngerti. Ini anak baru sekecil ini mah udah hebatnya bukan main. Masya Allah. Setelah itu, Ya setelah itu saya banyak cerita kepadanya, saya bertanya-tanya. tapi itu menggunakan pakaian jubah ya, Iya, saya menyamar waktu itu, menyamar. memakai pakaian saya seperti sewaktu saya masih suka sholat, puasa, zikir, pakai pakaian itu putih-putih, memakai kerudung. Ketika itu ya saya juga sempat bingung pada anak itu. Ini anak luar biasa. Terus apa yang diceritakan pada masa itu? Ketika masa itu banyak dia cerita. Ini katanya. Tentang sabar lah yang jelas ya. Sabar katanya, tentang ilmu, pokoknya ilmu Allah lah, dia bilang begitu. Gitu ya. Sampai akhirnya si yang berjubah ini bukan mau jadi guru, malah Mau jadi murid. Di situ saya kagum ilmunya. Wah, ini bocah bocah ya. memang luar biasa. Setelah itu pulangnya dijemput sama saudara. Disebut sama saudara, katanya ya sudah saya kasih, dia pulang. Nah setelah itu saya pun juga sempat mencarinya juga. Tunggu-tunggu. Saya tunggu dalam 1-2 hari sampai 2 minggu. Nggak datang. Ini bocah. Saya kagum bukan main. Sebenarnya saya bilang saya sakti. Ternyata ada yang lebih hebat lagi daripada saya. Masya Allah. Setelah itu pertemuan tersebut tidak tahu pas terakhir ketemu itu saya. Iya, ternyata kamu Sapu Lidi. Di situ. Ternyata musuhnya Ki Jarot itu adalah saya. Nah, Jadi sekali nyerang sama gurunya, murid kita serang, gurunya pun ikut kita serang. itu hebatnya kamu. Luar Ya, biasa. jadi setiap saya nih gini, Mbah, ketika saya melawan Ki Jarot, saya sengaja kalah, saya sengaja mental. Kenapa? Gimana ceritanya saya jatuh dimakan buaya? Karena buaya tersebutlah yang akan mengantarkan saya kepada gurunya. Oh, begitu. Itu rencana semua. Namun pada masa itu saya ketika pulang dari Sepat Saudara, saya mengatakan kepada sahabat-sahabat saya bahwa saya di sini tirakat. Itu sempat banyak sekali yang mencari saya kan. Jadi alhamdulillah di balik rahasia ada sebuah rencana, di balik rencana ada sebuah siasat. Nah, jadi Syekh, kenapa saya melihat saya pada masa itu? Karena saya membukakan diri saya. Supaya saya tidak bisa membaca saya. Supaya saya tidak tahu musuh Ki Jarot itu adalah saya. Namun setelah ketemu sama Syekh, pada saat saya bertemu dengan Ki Gepeng, itu saya menutup diri saya. Saya menutup aura saya supaya saya tidak bisa dibaca. Namun hati masih tetap dibaca. Nah, kenapa hati bisa dibaca? Sebaik buruk orang, hatinya tetap terbaca, saudara. Itu pengalaman dari Syekh, di mana dia melihat hati sama tapi wajah berbeda, betul kan? Kenapa? Karena pandangan orang kadang melalui dohir saja. Padahal di balik dohir itu ada sesuatu hal yang terselimuti, yaitu rasa. Jadi gini Syekh, kenapa nih saya mau bertanya sama Syekh? Kan saya sudah cerita kemarin masalah saya berguru zikir. Saya tuh sadar nggak kalau itu kemarin tuh sesat? Nggak sadar. Nggak sadar ya. Kenapa saya bisa mengatakan ketemu sama Tuhan tuh awalnya kayak mana? Ya ketika saya dalam zikir saya, datang tiba-tiba cahaya putih. Nampak suara
Dan dia berkata, cukup, cukup. Cukup sholatmu, cukup zikirmu, cukup puasamu. Kamu sudah telah mencapai dengan ilmu yang tingkat telah tinggi. Apa yang kamu buat, silakan kamu buat. Apa yang kamu inginkan, silakan. Kok gitu saya bilang. Dan dia berkata, aku adalah Tuhanmu. Wallahu Akbar. Di situ jadi saya berbuat semau-mau saya. Gini gitu. Lah orang nggak ada dosa. Jadi semau-mau saya. Yang curi janin segala macam apanya ya. Ketika Tuhan saya bilang, apa yang kamu buat nggak ada dosa bagi kamu. Ya sudah, saya buat semau-mau saya. Gitu ya ini Iya. Mbah ya. Tapi pada kenyataan apa yang saudara lakukan adalah Dosa. salah. Setelah bertemu kamu Sapulidi, Heeh, semuanya jadi jelas, terang. terang ya. Ya kenapa? Karena ilmu yang saudara atau Mbah Wengi ini itu ya memang sudah melenceng. Kenapa? Karena Mbah Wengi ini menjauhkan diri tanpa adanya guru, sholat, zikir. Disitulah kadang iman kita tergoda sama iblis. Iblis ini sangat senang sekali sama orang ahli ibadah. Kayak gitu ya. Karena ini sudah menjadi cerita daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Di mana Syekh Abdul Qadir Jailani itu didatangi oleh iblis. Menyerupai Tuhan lah, inilah saya siapalah. Sama. Mungkin Syekh juga Mbah Wengi juga ini paham lah. Pasti paham itu ya. Nanti kita bahas ya. Ya. Karena ini cukup subuh saudara. Luar biasa. Bagaimana pengalaman beliau menuntut ilmu dulu. Ternyata nggak jauh beda. Saya pikir itu tidak ada lagi di zaman sekarang. Bahkan sirot Ya, itu masih ada ya sirot ya. Itu termasuk salah sirot ya. salah itu bang, Salah itu ya. Disesatkan sirot ya. disesatkan. Jadi sirot mah lab juga. Jadi saudara sirot lagi lab itu. Masya Allah dia mau menyempatkan momen luar biasa. Betul, saya ini lab juga dengerin nasihat-nasihat Bang SL juga penyampaian pengalaman Mbah Wengi. Syekh Wengi. Saya lab kena ini insya Allah menjadi sebuah momen. Amin amin. Jadi ini Mbah Wengi itu apa Mbah artinya Mbah? Wengi itu adalah wangi. Oh wangi tetap ya, bukan malam ya. Kalau Sunda malam ya. Malam ya. Kenapa harus disebut Syekh Wengi Mbah? Ya begitu. Ketika saya ditemui Tuhan saya, dia bilang, kamu julukan kamu sebagai Syekh Wengi. Saya bilang, apa itu arti wangi? Wangi sepanjang hari. Masya Allah. Luar biasa saudara. Sapulidi aja belum pernah jumpa sama Tuhan. Biasanya orang jumpa sama Tuhan itu mati dulu ya. Mati dulu baru jumpa. Tapi alhamdulillah suatu anugerah di mana Allah telah merencanakan sebuah ketentuan yang ada di dunia ini tidak lain dan tidak bukan semua sudah diaturnya. Tinggal kita ngejalaninya saudara, yang mana yang dialami oleh Syekh Wengi ataupun yang sudah menjadi Mbah Wengi. Dan di sini beliau sudah sudah menyadari apa yang telah ia perbuat itu salah. Namun ingat, ilmunya saya tidak tarik saudara. Kenapa saya tidak tarik ilmunya? Hanya saja saya kontrol dirinya supaya tidak ada lagi penglihatannya yang seperti Tuhan tadi. Namun dia telah memiliki ilmu dan ilmu tersebut insya Allah tidak bisa dipergunakan untuk yang jahat. Ya, jadi saudara, alhamdulillah. Nah, untuk tato ini ketika membuat ini ketika ketemu Tuhan atau gimana ini? Iya, ketika bertemu dia, bertemu Tuhan saya. Langsung buat tato itu ya? Iya. Masya Dia Allah. bilang, buatlah semau-maumu, sukamu, tak ada dosa bagimu. Jadi ini wajah Tuhan ya? Kemarin?
Iya. Masya Allah, saudara, luar biasa ya, nyata ya. Jadi beliau dibuat tato ini asli ini loh. Nah, Masya Allah. Jadi ini pengalaman yang sangat luar biasa. Dimana kita bisa membukakan diri kita ke tempat yang memang benar-benar tempat, saudara. Jadi anehnya zaman sekarang ini, saudara, sudah tahu buang sampah sembarangan saja itu sudah menjadi hal yang fatal. Ini anak dibuang di tempat sampah. Astagfirullahaladzim. Sudah zaman-zaman lebih daripada zaman jahiliyah, Dinda. Anak dibuang di tempat sampah. Masya Allah. Dan kedua, begitupun juga di mana kita bisa membukakan diri kita kepada tempat yang sesuai. Contoh, sapu lidi nggak bisa membukakan diri sapu lidi ke tengah umum. Begitupun Sirot tidak bisa mengakui dirinya di tempat umum, tapi Sirot bisa mengakui dirinya di depan yang tertentu. Di balik itulah semua orang itu kita tidak tahu maksudnya, tapi insya Allah semua itu ada yang namanya tujuan yang dimaksud dengan siasat tadi, saudara. Nah, jadi saya tidak bisa mengatakan, Bang, kok kamu lemah? Karena pikiran kami, saya itu bukan besoknya. Yang saya pikirkan itu kapan saya matinya. Ya. Begitupun juga saya wengi yang sudah taubat sekarang. Bisa kan dulu Al-Fatihah, Mbak ya? Bisa. Enggak, masih ingat kan? Walaupun enggak pasti ya, pasti rasanya. Sekarang nih ya agak sedikit Lupa ya? lupa. Ingat-ingat lupa lah ya. Ini termasuk orang yang sama kita yang sholat dan beliau juga ngaji sama, namun dengan ilmu-ilmu yang ia pelajari sehingga ilmu tersebutlah membuat beliau sesat. Nah, jadi ada yang mengatakan saya sholat Jumat sudah ke Mekah. Jadi dia nggak sholat ke masjid, namun dia ke Mekah. Nah, jadi yang ini kadang pemahamannya ya, intinya kadang beliau belajar ilmu tasawuf tapi pemahamannya yang salah. Jadi kalau bahas-bahas ilmu seperti ini saya nggak terlalu mau kelihatan banget untuk memahamnya, saya nggak ingin. Cukuplah saudara yang sudah paham memahami isi daripada cerita ini kemana larinya, saudara. Masya Allah. Jadi Mbah Wengi nanti siap untuk bertemu dengan muridnya Ki Jarot. Siap. Dia sudah taubat. Siap. Jadi seolah Ki Jarot kita bujuk, apakah mau bertemu sama guru? Pasti mau, tapi apakah mau di depan kamera? Belum tentu. Kenapa? Karena saya yakin Ki Jarot ingin lebih istiqomah, dan kita lihat pertemuan daripada seorang murid hasil janin. Nanti kita akan cari tahu di mana keluarganya. Ya saudara, tapi ingat saudara, saya masih tetap mengejar si Gepeng. Nah. Jadi kita akan mencari Gepeng, di mana si Gepeng ini nanti kan Mbah Gepeng ini kan beberapa hari ini kan nggak ada. Ya, otomatis nanti saya jumpai dia. Nanti saya yang menyamar jadi apa namanya, menyamar jadi, ya nggak tahu lah kalau jadi ya, nanti kita insya Allah saya yang akan menyamar jadi siapa, si Mbah Wengi, guru Ki Jarot. Nantilah kita lihat, kalaupun bisa nanti kita langsung berubah, langsung mengubah diri saya nanti pakai ini apa, wig saja, pakai wig mat gajah insya Allah ya. Kalau jadi ya nanti saya akan lab, saya akan pancing dia gimana, nanti saya usahakan supaya nggak tahu rencana. Nah ini ada siasat lagi, pokoknya pantengin saja saudara gimana ceritanya. Kenapa? Karena banyak ratusan dukun yang telah disampaikan oleh Ki Jarot yang ada di hutan ini. Nanti saya akan cerita, tapi tidak untuk sekarang karena kasihan juga Mbah Wengi sudah kedinginan kayak dengan ASI sapu lidi. Jadi kita cepat-cepat buru pulang. Besok kita istirahat dulu, malam kita aktivitas lagi. Intinya
Mbah Wengi tidak saya cabut ilmunya, dan cuma diruqyah untuk pematasan, menutup sedikit tingkat-tingkatan hijabnya ataupun penglihatan goibnya, sehingga beliau tertutup dengan Tuhannya, namun beliau masih memiliki ilmu hikmahnya. Masya Allah. Saya kasih jaket pulang tuh. Nih pada nih. Mau lihat tato daripada siapa? Mbah Wengi. Nanti kita hapus ya Mbak ya, nanti ya tatonya ya, supaya tuh. Masya Allah, ini asli loh saudara, nih tato tuh. Asli. Loh tanduknya tuh. Seperti inilah katanya Tuhannya kemarin waktu tirakat ya gitu ya. Iya, katanya bisa berubah-ubah wujud. Masya Allah. Ini wujud dia yang ketiga. Wujud yang ketiga ini. Iya. Allahu Akbar. Masya Allah. Dan ini wujud kedua nih. Nih. Nih tidur dia nih. Nih. Ini wujud kedua nih saudara nih, tidur ini. Nah, ini tidur Udinnya tuh. Gambar iblis ya bang. Iya kalau kita yang iblis. Tapi kalau saudara bertemu seperti ini, saya yakin juga saudara nggak bisa mengatakan itu iblis. Karena saya fase itu udah saya lalui dulu. Jadi insya Allah saya nggak tergoda. Nah, kalau imannya nggak kuat, bukan saya udah kuat, nggak. Maksudnya kita harus tetap bisa mengontrol diri kita, mana yang hak, mana yang batil, mana yang nggak baik dan mana yang baik, itu bisa kita bedakan. Dari mana bang? Rasa sabar, ikhlas, ridho. Ya, kasih baju bang, kasihan. Jadi intinya kita masih ada misi. Siapa? Mbah Gepeng. Nah, nanti kita akan cerita lagi kalau udah ketemu sama Mbah Gepeng gimana nih. Mbah Gepeng nih sebetulnya besar cakap aja. Baiklah saudara, kita baru subuh sampai di perjalanan kampung ini, insya Allah sebentar lagi kita akan sampai. Sirot lagi live streaming itu. Beliau ingin tidak mau menyia-nyiakan momen dokumentasi yang luar biasa ini, sehingga katanya bang aku nggak ikut dulu lah ngobrol ya. Kenapa, saya mau live juga katanya gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Mbah Gepeng jadi Gepeng beneran ya, nanti kita akan. Bang lapar itu bang, Mbah Wenginya. Tapi sering puasa ya kalau di hutan kemarin. Waktu tirakat dulu. Waktu tirakat sering puasa. Itu puasa paling lama berapa lama itu Mbah Wengi? Puasanya 40 hari 40 malam. Itu nggak makan? Nggak makan, nggak minum. Dan ada zikirannya itu ya? Ya ada. Oh. Diakhiri dengan katanya puasa muti 1 hari 1 malam. Pati geni ya tahu. Pati geni itu. Diakhiri setelah 40 hari 40 malam itu diakhiri pula dengan pati geni. Pati geni lagi. Masya Allah. Nah, buat saudara ya, yang bang saya mau ilmu ini bang, mau kemana kalian, mau ilmu apa? Nah, jadi dah intinya saudara, ambil hikmah di balik ini semua. Pokoknya doakan beliau istiqomah, kita ajak beribadah, kita jangan sorot terus mereka di sosial media, karena kita takut beliau akan malu ketika sudah mengenal dunia media seperti sekarang ini. Ya, jadi nanti Mbah kita akan mengulik lagi di balik rahasia di tempat persemedian Mbah lagi, boleh ya? Sembari saya juga izin untuk menemui Ki Gepeng ke sana, nanti saya izin juga nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Oke, alhamdulillah saudara. Kalau Mbah Gepeng sudah tobat, bilangin dia apa tadi? Ya udah baiklah saudara, baterai juga udah berapa persen? Ya kita juga udah ngantuk. Dan sebelum ngantuk kita akan sarapan dulu. Kita lagi di perjalanan ini. Alhamdulillah sampai subuh juga. Ki Gepeng gelandangan. Ajak makan rendang. Ya nanti kita ajak makan rendang. Ya nih saudara ya, nih mau belajar sama Mbah Wengi. Ayo mau belajar. Mau belajar ilmu sama Mbah Wengi? Masya Allah. Beliau ingin istiqomah. Ya, ini nanti Mbah Wenginya mana? Minta terawang. Suka sekali netizen ini. Kalau lihat-lihat orang sakti itu.
pasti nanti matanya seneng banget kalau lihat orang-orang sakti ya. Padahal Sapu Lidi aja mau mencari guru, malah Sirot datang sini mau berguru, aneh. Udah, intinya sampai di sini aja. Saya nggak bisa ngomong langsung lihat dari chatnya, karena saya ingin nanti kita ngobrol lagi ya. Udah, yang belum menonton kita akhiri, tonton lagi dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Din tidur.